Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi 3, tauhid zat, af'al, dan sifat. Ini yang saya komentari juga. Ini bukan pembagian tauhidnya. Yang ada pembagiannya itu yaitu terdapat pada sifat-sifat Allah, yaitu sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat itu terbagi menjadi 3 atau dibagi 3, yaitu wahdaniyat bizat, fis sifat, dan bil af'al. Itu yang benar. Yajibu fi haqqi ta'ala al-wahdaniyatu, dan wajib di dalam haknya Allah al-wahdaniyatu. Apa sifat wahdaniyat? Artinya Allah memiliki sifat wahdaniyat, artinya Allah Maha Esa, sifat Allah. Berarti dalam zat, wa fis sifati, dan sifatnya, wa fil af'ali, dan di dalam perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami, yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, Bapak Ibu pemirsa TV 414 yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi komentar dari saudara Salafi Wahabi masuk di video kami. Saudara yang mengomentari video kami ya, tapi sebetulnya tidak sesuai dengan judulnya ini, tapi tidak apa-apa, saya tanggapi karena ini hal yang penting ya. Jadi mereka ya tauhidnya dibagi 3. Ini adalah buah hasil dari pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Itu ada 3 macam tauhid ya. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, ini pembagian ini hanyalah cara untuk memahamkan tauhid. Ya sama, tauhid Asy'ariyah juga untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat itu paham, agar umat Islam itu paham. Para ulama seringkali menjelaskan bahwa tidak dibagi tidak apa-apa, ya sama. Jadi untuk mempermudah masyarakat Islam yang masih awam itu untuk memahami tauhid. Ya kalau tujuannya sama, ya tidak harus saling menyalahkan sebetulnya. Asal bisa memahami tauhid dengan benar, ya sama. Itu dengan tidak menjadikan ahli kubur perantara dalam berdoa. Lah, di sini masalahnya. Masalahnya tauhidnya Wahabi di sini ya. Ini sudah sering dijelaskan bahwasanya berwasilah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Ini cuman kalian saja, orang-orang Wahabi saja yang tidak mau memahami, tidak mau mengerti, dan tidak mau menghargai pendapatnya orang lain. Kita sama-sama punya dalil ya. Kalau sudah mempunyai dalil masing-masing, tidak usah dipermasalahkan sebetulnya. Laksanakan sesuai keyakinan sendiri-sendiri. Seandainya tidak punya dalil, maka bisa dikatakan salah, karena kami juga punya dalil tentang bertawassul kepada orang yang sudah meninggal gitu ya. Itu sudah ada dalam Al-Quran, yaitu dalilnya secara umum, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, al-ayah. Bukan saya potong ya, al-ayah. Kemudian hadis Nabi juga menjelaskan bahwasanya Nabi memberi contoh cara bertawassul dengan beliau berdoa kepada Allah. Itu Rasulullah sendiri yang mencontohkan. Sebab Allah tidak butuh sekutu apapun.
untuk mengabulkan doa hambanya. Ya memang tidak butuh untuk sekutu, tapi kitanya yang butuh ya. Kita sebagai masyarakat awam yang banyak dosa itu perlu perantara menyebut, membawa nama orang yang hanya orang yang punya nama di hadapan Allah, nama orang yang doanya selalu dikabulkan Allah, itu kita ngampung di sana, minta didoakan, minta doa kita itu disampaikan melalui orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang diperhitungkan doanya oleh Allah. Dalam hal pembagian tauhid, ulama sufi juga membagi 3 tauhid: tauhid umum, khusus, dan khusus. Coba Anda ini underscore J strip silakan Anda buktikan ya, referensinya ini Anda ambil dari mana. Dalam hal pembagian tauhid, ulama sufi juga membagi 3 tauhid: tauhid umum, khusus, dan khusus. Ini tolong Anda sebutkan referensinya ya. Dasar Anda mengatakan ini ya, tentang pembagian tauhid menurut ulama sufi ada 3 juga. Ini Anda sebutkan ya. Dari mana Anda mengambil, menukil atau mengutip ya, dari mana Anda itu mengutip pendapat ini ya. Jangan-jangan ini hanyalah asumsi dari Anda sendiri. Kemudian ulama Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi 3: tauhid zat, af'al, dan sifat. Ini yang saya komentari juga. Ini bukan pembagian tauhidnya. Ini pembagian pada sifat-sifat Allah, bukan pada konsep tauhidnya, bukan secara umumnya. Tauhid bukan secara garis besarnya yang dibagi ini. Jadi pembagian ini ya, ini pada sifat wahdaniyat. Mari kita buktikan. Saya punya kitabnya. Ini dalam kitab Bidanud Darori. Mohon maaf ya, tulisannya gundul, tidak ada harokatnya. Jadi sebelum ini saya baca, ya perlu diketahui bahwasanya kita Aswaja mempunyai aqaid 50, yaitu 41 sifat Allah, kemudian 9 itu sifat bagi para rasul. Yang 41 itu dibagi 3, yaitu wajib bagi Allah yang 20. Tapi perlu ingat, sifat Allah bukan hanya 20, tapi itu disingkat menjadi 20 untuk mempermudah umat Islam yang masih awam, untuk memudahkan dalam mengenal Allah, mengenal Tuhan kita. Sifat wajib bagi Allah, kemudian ada sifat muhal bagi Allah, dan ada sifat jaiz bagi Allah. Kemudian yang kita bahas sekarang ini yaitu yang menanggapi komentar tadi, itu masalah sifat wajib bagi Allah, itu wujud, Allah ada, qidam, Allah terdahulu, baqa, Allah kekal, mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah berbeda dengan yang baru yaitu makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Wahdaniyat, nah ini ya, wahdaniyat, Allah Maha Esa. Ini yang tadi Anda katakan ya, tauhid katanya Asy'ariyah membagi 3, bukan tauhidnya, bukan secara khusus, tapi yaitu membagi sifat sifat Allah, yaitu wahdaniyat. Ini wa yajibu fi haqqi ta'ala al-wahdaniyatu, dan wajib di dalam hak Allah Ta'ala. Artinya wajibnya itu bukan wajib syar'i ya. Wajib itu kalau bukan hanya wajib syar'i, di sini wajib menurut ilmu tauhid. Ini dalam ilmu tauhid ada wajib akli, yaitu akal pikiran kita itu tidak percaya kalau sesuatu yang ada itu dikatakan tidak ada. Itu dia wajib akli. Jadi Allah itu pasti memiliki sifat wahdaniyat. Wajibu fi haqqi ta'ala al-wahdaniyatu, dan wajib di dalam haknya Allah al-wahdaniyatu. Apa sifat wahdaniyat? Artinya Allah memiliki sifat wahdaniyat, artinya Allah Maha Esa. Sifat Allah fi zatihi, esa dalam
zatnya, satu zatnya. Wa fi sifati, ya, fi zati dalam zat, wa fi sifati dan sifatnya, wa fil af'ali dan di dalam perbuatannya. Wa maknal wahdaniyati fi zati annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addadatin. Adapun yang artinya wahdaniyah di dalam zat, annaha sesungguhnya zat laysat tidak ada zat murakkabatan ialah tersusun min ajza'in muta'addadatin dari anggota badan yang terhitung. Ini yang bertentangan dengan akidahnya kalian, akidahnya Anda. Anda meyakini Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Ini bertentangan dengan akidahnya Anda. Dalam akidah kami itu, ya, Allah itu tidak tersusun dari anggota badan seperti makhluk. Seperti itu. Jadi wahdaniyat fi zat, Allah itu tidak tersusun dari anggota makhluk yang terhitung. Yang terhitung mana? Ada kepala, ada mata, ada kaki, ada telinga, ada rambut. Wa yuqalu, dan dikatakan lidzalika karena itu, kam muttasil fi zat. Ini istilah ya, berapa yang berhubungan dengan zat. Wa annahu laisa hunaka zatun, maksudnya dalam ini jawabannya annahu laisa hunaka, tidak ada di sana zatun, adapun zat tushbihu yang menyerupai zatahu ta'ala, tidak satupun yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan wahdaniyat fi zat. Wa yuqalu lahu kam munfasil fi zat, lakinnal wahdata fi zati bimakna adamut tarkibi, akan tapi yang dimaksud dengan wahdaniyat di dalam zat itu, al wahdatu fi zat bimakna adamut tarkibi, dengan arti tidak tersusun. Jadi zat itu tidak tersusun min ajzain dari anggota badan, ya. Ulimat, yang diketahui ajza min mukhalafati lil hawadisi, yaitu di mana hal ini, ya, diketahui dari berbedanya Allah dengan yang baru. Dan ini sesuai dengan surat Al-Ikhlas, yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan ayat laisa kamisli syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Ngoten le. Wa maknal wahdaniyati fis sifati, adapun wahdaniyat fis sifat, sekarang wahdaniyat fis sifat kan huwa adamu ta'addudiha. Yang dimaksud dengan wahdaniyat fis sifat itu, sifat-sifat Allah itu tidak berbilangan, artinya tidak lebih dari satu. Walaysa lahu ta'ala sifatani fil ismi wal makna, maka tidak ada bagi Allah Ta'ala dua sifat di dalam nama dan arti. Bagaimana maksudnya? Wa bayinu dzalika, adapun penjelasannya hal tersebut, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala laisa lahu sifatani, Allah tidak mempunyai dua sifat, fa'aksara atau lebih, min jinsin wahidin, dari sifat satu jenis. Contoh kakudrota ini seperti dua sifat kudrot. Jadi sifat kudrot Allah itu cuma satu, tidak mempunyai dua sifat kudrot. Maksudnya sifat Allah, sifat wajib Allah yang 20 itu adanya satu persatu, bukan dua-dua. Sifat wujud satu, qidam satu, baqo satu, dan lain sebagainya. Fa'aksara atau lebih, wa ilma ini dan dua ilmu, fa'aksara atau lebih. Wa kaza, begitu pula, wa yuqalu, dan dikatakan lahu bagi Allah kam muttasil bis sifat, wa adamun nawiri fiha, yang maksudnya lagi tidak ada yang membandingi di dalam sifatnya Allah. Wa huwa annahu
dan hal itu sesungguhnya laisa li ghairihi, tidak ada bagi selain Allah sifatun sifat tusyabihu sifatahu ta'ala yang dapat menyerupai sifat Allah ta'ala. Falaisa li ghairihi ta'ala qudratun, maka tidak ada bagi selain Allah itu sifat kudrat. Artinya selain Allah tidak mempunyai sifat kudrat kagudrati ta'ala, seperti sifat kudratnya Allah ta'ala. Au ilmun ka ilmihi ta'ala, atau mempunyai sifat ilmu seperti sifat ilmunya Allah ta'ala. Wa kata yuqaulahu kamun fasil fis sifat, berapa yang berpisah dari sifat. Nah, yang maksud wa makna wahdaniyati fil af'al sekarang ya. Sekarang wa makna wahdaniyati fil af'ali, adapun arti dari wahdaniyati fil af'al itu annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'al, sesungguhnya tidak ada bagi selain Allah perbuatan dari beberapa perbuatan. Fa yuqaulahu kamun fasil fil af'al amal al-kamul muttasil fil af'al wa inna suaruna bi ta'addudil af'ali fasubutun la yasihu nafyuhu li'annahu af'alahu ta'ala li'anna af'alahu ta'ala kasiratun minal khalqi warizki. Jadi hanya beberapa perbuatan yang hanya Allah yang memberi, yang bisa melakukan, yaitu tentang penciptaan. Hanya Allah yang bisa menciptakan, yang lain tidak. Kemudian berizki, memberi rizki, hanya Allah yang memberi rizki, dan hanya Allah yang memberi rizki, yang lain tidak, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi paham dengan apa yang saya maksud. Begitu, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya pelajari saat saya belajar di pesantren. Nah, dalam sifat wahdaniyat fil af'al ini lai annahu anna wa makna al-wahdaniyati fil dzat annaha laysat muraqabatan min ajza'in muta'addadatin, ini bertentangan dengan akidah tauhidnya Wahabi Salafi KW ini, Salafi gadungan. Salafi Wahabi meyakini bahwasanya Allah mempunyai anggota badan, maka bertentangan dengan wahdaniyat fil dzat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.